Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal muslimun al-hadirun, usikum bi taqwallahi la'allakum turhamun. Allah Ta'ala fi kitabil karim, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bapak Kapolda, Wakapolda, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita rasakan di pagi 1 Syawal ini. Di antara nikmat itu adalah nikmat kesehatan dan kesempatan. Di saat-saat sebagian saudara-saudara kita mungkin ada yang terbaring di rumah sakit, apakah karena COVID-19 atau penyakit yang lain. Ada pula yang berduka karena berbagai musibah dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar untuk mereka, amin ya rabbal alamin. Kita yang berhari raya pada hari ini, sekalipun dalam suasana pandemi, kita telah melaksanakan ibadah puasa selama sebulan dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Insya Allah semoga kita rasakan fitrah kesucian batin seperti saat-saat dilahirkan dari perut ibu kita. Karena itu jemaah sekalian, seiring terbenamnya mentari kemarin, seraya menyambut kedatangan fitrah itu, terdengar bertalu-talu alunan takbir yang bergema di seluruh pelosok daerah, persis sama ketika kita dengarkan suara takbir dari saat kita keluar dari perut ibu kita. Itulah sebabnya Ramadan secara urutan bulan Qamariyah berada di bulan ke-9 setelah bulan Sya'ban. Sama lamanya 9 bulan kita berada dalam rahim ibu kita. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan mengangkat tema kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengamalan moderasi beragama untuk mewujudkan insan yang presisi. Iman adalah sebuah kata yang telah diindonesiakan. Bisa digolongkan sebagai kata sifat, dapat pula digolongkan sebagai kata kerja. Itu maknanya bahwa kata ini tidaklah mudah untuk disandang sebagai sifat seseorang, kecuali dengan terus berusaha dan bekerja untuk mencapai derajat iman. Kata iman dalam bahasa Arab terdapat banyak bentuk, antara lain amanna imnan yang berarti optimal. Pengertian ini bermakna bahwa orang yang beriman melakukan pekerjaan dengan baik dan optimal serta meyakinkan, tidak dilakukan asal-asalan. Kata ini juga terambil dari kata akar kata amuna amanah yang berarti bertanggung jawab apabila diberi amanah. Artinya orang mukmin idealnya bukanlah orang yang mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kata iman juga berasal dari kata amina amnan yang berarti tenang atau memberi ketenangan. Maksudnya bahwa orang beriman adalah orang yang selalu menjaga diri, orang lain dan lingkungannya tetap aman dan damai. Kehadirannya membuat orang lain merasa tenang, bukan menjadi peneror apalagi teroris. Makna lain dari iman adalah amanah ta'min yang berarti merespon dan menjamin. Artinya orang beriman digaransi untuk selalu responsif pada kebaikan dan selalu memberi manfaat kepada orang lain, sehingga ia menjadi terpandang di tengah masyarakat
dalam bahasa Arab disebut ammah, juga berakar dari kata iman yang berarti terpandang karena diberi anugerah, yang artinya manna, yang juga berakar dari kata iman. Dalam literatur Islam, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Artinya antara hati, lisan, dan perbuatan selalu sejalan dan tidak pernah bertentangan. Bukanlah iman lain di hati, lain di lidah, lain di kata, lain pula perbuatan. Ini sejalan dengan pepatah Bugis Makassar, taro ada taro gau, satu kata dengan perbuatan. Pengertian iman yang biasa kita sebut orangnya mukmin seringkali dilawangkan dengan musyrik, munafik, dan kadang-kadang kafir. Maka orang mukmin dalam pandangan Islam adalah mereka yang percaya pada hal-hal yang gaib, sebagian disebut dalam beberapa ayat dan riwayat hadis, antara lain percaya kepada Allah, malaikat, rasul-rasul, kitab, akhirat, qada dan qadar, sebagai satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan dalam akidah. Dasar keimanan itulah menjadi kekuatan yang amat dahsyat dalam membangun integritas yang kuat dalam kepribadian manusia. Satu di antara manusia yang memiliki integritas kuat dan komitmen keimanan adalah seorang pengembala kambing di masa Umar bin Khattab. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Dinar, saya keluar bersama Umar bin Khattab menuju ke Makkah. Di pertengahan jalan bertemu dengan seorang pengembala kambing. Lalu Umar meminta kepada pengembala kambing untuk menjual seekor kambingnya. Namun sang pengembala berkata, saya hanya budak yang diamanahkan untuk mengembala kambing-kambing tuan saya. Umar kemudian berkata, bilang saja kepada tuanmu bahwa satu ekor telah dimakan serigala. Sang pengembala dengan spontan menjawab, lalu di mana Allah? Mendengar jawaban itu, Umar radhiyallahu anhu menangis terharu. Selanjutnya Umar melepaskan dengan membeli budak itu dari tuannya, lalu berkata, saya memerdekakan engkau di dunia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan engkau di akhirat. Orang yang beriman merasa memiliki Tuhan untuk membantu dan mengarahkannya dari kegelapan kepada yang baik, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Tapi orang yang tidak beriman mengikuti setan yang selalu mengajak untuk berlaku zalim dan meninggalkan cahaya nurani, yukhrijuhum minan nur ila zulumat. Refleksi keimanan seseorang terlihat dari sikapnya seperti yang tersebut dalam riwayat, bahwa iman tergambar dalam 70 tingkatan. A'laha yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, adnaha yang paling rendah adalah menyingkirkan diri dari jalanan. Maksud dari riwayat ini adalah refleksi keimanan seseorang tergambar dalam budi pekertinya untuk menjaga diri, menjaga alam, dan menjaga alam sekitarnya. Orang yang beriman selalu menjaga kebersihan, an-nazafatu minal iman. Memiliki rasa malu, sirik, kata orang Buddhis. Memiliki pendirian yang teguh, tegas dalam bersikap. Memiliki semangat yang tinggi dalam melakukan pekerjaan. Memiliki rasa peduli kepada orang lain, berjiwa sosial, dan selalu berpikir untuk melakukan hal-hal yang menjauhkan orang dari segala bahaya. Iman dan kezaliman tidak pernah menyatu dalam kepribadian manusia. Nabi pernah menyampaikan dalam makna riwayat hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Saat orang berzina tidak mungkin beriman. La yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Saat orang mencuri tidak mungkin beriman, dan saat orang mabuk tidak mungkin beriman. Hadis yang menyebutkan 3 kegiatan tersebut itu hanya sekedar sampel dari beberapa kezaliman lainnya, sehingga pesan dari substansi hadis ini tidaklah berhenti pada 3 hal yang disebutkan, tapi juga mewakili yang lain, seperti saat orang korupsi tidak beriman, saat orang mengkhianati amanah tidaklah beriman, teroris bukanlah orang mukmin, orang yang egois bukanlah orang mukmin, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu jemaah sekalian, iman adalah perbuatan hati
yang sangat pribadi, namun dapat tercermin dalam aktivitas tubuh yang sejatinya terefleksi dalam akhlak yang mulia. Dari sini maka sebagian dari makna iman adalah responsif dan transparan. Aidin aidat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tujuan puasa seperti yang tersebut di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Predikat yang melekat kepada orang yang bertakwa dinamai muttaqin. Teks ayat tidak menyebutkan gelarnya sebagai muttaqin, tapi disebutkan dalam bentuk kata kerja fi'il mudhari' la'allakum tattaqun, yang bisa dimaknai bahwa kegiatan itu menunjukkan sekarang dan akan datang, memberi isyarat bahwa takwa sebagai kegiatan hati terus berlanjut sepanjang hayat manusia dan terus diupayakan secara berkesinambungan. Takwa adalah tindakan yang dilakukan untuk menjaga diri dari hal-hal yang dilarang, menjauhi larangan itu dan tidak mendekatinya. Beberapa riwayat Rasulullah SAW tentang takwa antara lain dari Hudzaifah Al-Yamani, Nabi bersabda, yang artinya kemuliaan itu lebih baik daripada ibadah, kemuliaan ilmu itu lebih baik daripada kemuliaan ibadah. Yang terbaik dalam agamamu adalah wara', istilah lain dari takwa. Terkait dengan kegiatan hati ini, Rasulullah SAW bersabda, kebaikan adalah sesuatu yang jiwa merasa tenang, albirru matma'anna ilaihin nafs, dan kejelekan itu atau dosa itu adalah sesuatu yang jiwa tidak merasa tenang dan hati tidak merasa tentram, selalu gelisah. Al-ithmu ma haka fis sadr, rawahu Muslim. Takwa, jamaah sekalian, berdampak positif pada perilaku manusia dalam berbagai status sosial yang melekat padanya. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu mawas diri dan pandai memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang membahayakan yang perlu dihindari. Inilah arti wara' sebagai bagian yang terdalam dari makna takwa. Jiwa yang takwa memancarkan panca indera yang baik, pikiran, penglihatan, pendengaran, perasaan, dan seluruh jiwa untuk kemaslahatan dan produktivitas yang bermanfaat bagi dirinya, bangsa, dan negaranya. Seluruh tingkah laku orang bertakwa dikalkulasi dan ditimbang berdasarkan asas manfaat, maka tidak ada kegiatan yang sia-sia dikerjakan. Seluruh kegiatan waktu hidupnya adalah pengabdian yang bernilai ibadah. Takwa adalah pesan dan nilai tertinggi yang dicapai dari ibadah puasa yang kita lakukan selama sebulan. Berkeadilan adalah bagian dari implementasi takwa. Perintah berlaku adil adalah perintah yang sangat besar dalam Islam, terutama kepada mereka yang memiliki kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Pemerintah yang adil pada rakyatnya tanpa membedakan partai, suku, dan agamanya mendapat kemuliaan besar seperti yang tersebut dalam riwayat Abu Hurairah. Perlakuan pemerintah yang adil, al-imamul adil, kata Rasulullah, sekalipun hanya satu hari, lebih baik daripada salatnya seorang hamba dilakukan selama 100 tahun. Adil bukanlah hanya sebatas yang disebutkan itu, tapi kata adil dari bahasa Arab lahir dari kata itu i'tidal, artinya lurus. Ini populer dalam gerakan salat. Ada juga istilah mu'tadil, artinya orang yang menjaga keseimbangan. Karena itu orang yang adil adalah orang yang menjaga keseimbangan. Inilah salah satu makna moderasi beragama. Manusia sangat membutuhkan keseimbangan dalam hidupnya, baik hubungannya dengan sesama manusia, hubungannya dengan Allah, ataupun hubungannya dengan dirinya sendiri. Keseimbangan yang perlu dijaga dalam diri manusia adalah keseimbangan tubuh dan roh, akal dan pikiran, bekerja dan istirahat,
menerima dan memberi, hak dan kewajiban. Orang yang menjaga keseimbangan tersebut maka akan teraplikasi dalam semua aktivitasnya. Orang yang sukses meraih predikat muttaqin adalah orang yang lembut hatinya, santun perilakunya, peduli kepada sesama, suka membantu, senang memberi. Karena itu tidak ada orang ahli ibadah yang kasar perilakunya, suka melakukan teror, egois, tamak, angkuh, dan lain-lain sebagainya. Ahli ibadah adalah orang yang selalu menampakkan kesejukan dan sayangnya kepada alam, bagaikan sungai yang tak pernah berhenti mengalir, bukan seperti bunga yang mati kala musim berganti. Aidin aidat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hari-hari melatih diri telah selesai. Tiba saatnya kepada praktek sehari-hari. Mampukah kita mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi kita yang telah kita raih dalam bulan Ramadan? Atau justru kita menjadi pecundang, orang yang kalah, kembali kepada kebiasaan-kebiasaan buruk? Jawabannya kita lihat mulai sebentar dan seterusnya. Karena itu jamaah sekalian, untuk mengetahui apakah puasa dan ibadah kita diterima, kita bisa lihat dan ukur dari diri kita sendiri. Jika pengamalan ibadah dan kepedulian sosial kita lebih baik dari sebelumnya, pertanda bahwa puasa dan ibadah kita diterima. Namun, jika kesalehan spiritual dan kesalehan sosialnya semakin menurun, maka puasanya tidak berbekas dan tidak berpengaruh dalam dirinya. Akhirnya, saya ucapkan selamat kepada wisudawan Ramadan. Semoga kita dapat mempertahankan gelar muttaqin yang presisi, prediktif, responsif, transparan, dan berkeadilan. Itulah sebagian makna fitrah yang perlu kita jaga dan lestarikan. Sebelum kita tinggalkan tempat ini, saya mengajak kita semua untuk kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah memperkenalkan dirimu dalam nama-namamu yang indah yang disebut dengan Asmaul Husna. Di antara 99 namamu itu ada 2 nama yang dominan, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena itu ya Allah, anugerahi kami sifat Rahman, pengasih, Rahim, penyayang, agar kami bisa menebarkan kasih sayang kepada alam semesta. Ya Allah, ya Tuhan kami, dari namamu Rahim itu Engkau pinjamkan nama itu kepada rahim perempuan. Dari situlah, dari ibu kamilah, dari rahim ibu kamilah kami keluar di muka bumi ini membawa fitrah. Semoga hari ini kami kembali menemukan fitrah tersebut. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku. Engkau telah menetapkan kami sebagai orang Indonesia. Ya Allah, jagalah bangsa kami, hindarkan dari perpecahan. Berikan kami kekuatan untuk merawat bangsa ini, bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam persatuan. Rasulullah SAW bersabda, "Hubbul watan minal iman." Mencintai tanah air adalah bagian refleksi keimanan seseorang. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa liabaina wa liummahatina wa jami'il muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa keluarga kami, terutama orang tua kami ya Allah, guru kami, pemimpin kami, dan seluruh orang yang berjasa pada kami, orang yang berjasa pada bangsa dan negara kami. Terkhusus
orang tua kami yang telah mendahului kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan ini, di hari 1 Syawal ini, hari yang berberkah, kami mohon kepadamu, lapangkanlah kuburan mereka ya Allah. Lapangkan kuburan mereka ya Allah. Terima segala amal kebaikan yang mereka lakukan. Maafkan segala dosa-dosa. Mari kita bacakan Al-Fatihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma dfa'anna al-bala wal-ghala wal-zalazil wal-mihan an baladina hadha Indonesia wa ansari al-buldan muslimin amma ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah dari kami virus corona, angkatlah virus ini dari negara kami, dari bumi yang Engkau jaga kelestariannya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, taqabbal minna du'ana, perkenankan doa-doa kami, jadikan kami sebagai minal a'idin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.